Seperti yang kita ketahui bahwa sampai video ini dibuat, Pulau Papua masih terbagi dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ada beberapa masalah-masalah yang belum tuntas di Pulau Papua. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan rencana baru untuk pemekaran provinsi di Pulau Papua. Hai, selamat datang di channel Tong Pu Cerita. Seperti yang kita ketahui bahwa ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran di Papua. Namun, tidak semua orang menyetujuinya. Majelis Rakyat Papua dan kelompok masyarakat sipil mengecam rencana tersebut. Mereka menilai pemekaran bukan merupakan solusi mendasar bagi persoalan-persoalan yang ada di Papua. Ada banyak hal yang membuat orang Papua takut dan menentang rencana pemekaran. Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi orang Papua, tentu masalah yang ada di Papua akan terus berlarut-larut. Untuk memahami mengapa orang Papua mengkritisi atau menolak pemekaran, maka dalam video kali ini setidaknya ada 6 hal yang ditakuti orang Papua dari agenda pemekaran oleh pemerintah pusat. Apa saja 6 hal tersebut? Mari kita bahas. Sama seperti program transmigrasi pada masa lalu, pemekaran menjadi kendaraan bagi masuknya pendatang dan memperkuat dominasi masyarakat non-Papua yang sudah ada. Kajian demografi menunjukkan bahwa setidaknya 5 kabupaten atau kota jumlah penduduk non-Papua jauh lebih banyak dari penduduk asli. Selain aparat sipil negara maupun tentara dan polisi yang dimana bertugas di Papua, maka dengan adanya pemekaran akan mendatangkan penjajah barang dan jasa yang kemudian akan mengembangkan jaringan bisnis dan menetap. Selain itu, ibu kota daerah otonom baru biasanya dibangun di wilayah yang mayoritas penduduknya non-Papua, seperti terjadi di Kabupaten Kerom, Papua. Dengan demikian, pembangunan di wilayah pemekaran memperparah marginalisasi orang asli Papua. Marginalisasi itu juga terjadi dalam ranah politik dan pemerintahan. Hanya sedikit orang asli Papua yang mendapat kesempatan menduduki posisi di birokrasi dan parlemen. Di Kabupaten Merauke misalnya, presentase orang asli Papua di dalam keseluruhan birokrasi hanya 20%. Sisanya adalah warga non-Papua dari berbagai suku di Nusantara. Data resmi Dewan Perwakilan Rakyat Papua menunjukkan hanya sedikit orang asli Papua yang terpilih sebagai legislator untuk periode 2019 hingga 2024. Misalnya, di Kabupaten Kerom, orang asli Papua hanya memperoleh 7 dari total 23 kursi. Di Kabupaten Sarmi, 7 dari 20 kursi. Di Kabupaten Bovendigul, 4 dari 20 kursi. Dan di Kabupaten Merauke, 3 dari 30 kursi. Sama seperti di daerah lain di Indonesia, beban terbesar pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah operasional. Dan jika ada pemekaran atau daerah otonom baru, maka pengeluaran terbesar adalah pembangunan kantor, pengadaan fasilitas, biaya gaji, dan operasional birokrasi. Padahal, kebutuhan prioritas saat ini adalah perbaikan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, seperti bukan hal yang baru di Indonesia, di mana korupsi adalah momok birokrasi. Elit politik hanya memperkaya diri dan mengorbankan kepentingan umum di Papua. Pemekaran di Papua dikhawatirkan akan mempercepat laju ekspansi bisnis di pedalaman yang berakibat pada penguasaan sumber daya oleh korporasi tanpa
jaminan keadilan bagi orang asli Papua. Bersamaan dengan pemekaran selama 20 tahun terakhir, pemerintah sudah mengeluarkan setidaknya ada 240 izin tambang, 79 izin hak penguasaan hutan, dan 85 izin perkebunan sawit di seluruh Papua. Akibatnya, masyarakat adat Papua harus berhadapan dengan perusahaan dan pemerintah daerah demi mempertahankan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki. Kehadiran militer di Papua sangat tinggi. Pembentukan daerah baru memfasilitasi pendirian pusat-pusat militer dan kepolisian baru, baik komando teritorial maupun pos-pos operasi khusus. Di banyak tempat di pedalaman, jumlah personil militer dan polisi jauh melampaui jumlah guru dan dokter. Di wilayah seperti itu, militer dan polisi memainkan peran sentral dan multifungsi. Bahkan, seperti yang terjadi dalam pembangunan Jalan Trans Papua, TNI juga menjadi pengelola proyek-proyek infrastruktur. Pemekaran menciptakan konflik horizontal di antara sesama orang Papua. Pemekaran dinilai sebagai ambisi elit politik Papua, bukan kepentingan rakyat. Selain itu, terjadi ketegangan antara organisasi pejuang kemerdekaan dengan para bupati dan elit politik yang pendukung pemekaran di Papua. Socrates Sofian Yoman, pendeta dan penulis masalah sosial politik, melihat pemekaran sebagai bagian dari niat buruk Jakarta terhadap orang Melanesia. Yoman juga mempertanyakan mengapa pemekaran dipaksakan untuk Papua yang penduduknya tidak sampai 5 juta jiwa, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur yang jumlah penduduknya 49,94 juta dan 39,74 juta jiwa tidak dimekarkan. Di mata orang Papua, pemekaran adalah kombinasi dari penguatan kontrol sipil dan militer terhadap orang Papua dengan penguasaan lewat pendudukan, penguasaan tanah, dan pengambil alih lahan sumber daya. Dengan kata lain, orang Papua mengetahui dari pengalaman bahwa pemekaran adalah bagian dari proses kolonialisme. Pandangan seperti itu bukan monopoli orang Papua. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Wijojo bahkan menggarisbawahi agar pemekaran Papua jangan seperti penjajahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemekaran wilayah di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan, menjaga situasi keamanan, dan menampung aspirasi masyarakat. Tito juga menjelaskan pemekaran dibuat berdasarkan analisis intelijen. Jokowi juga menegaskan bahwa rencana pemekaran itu dibuat untuk memenuhi aspirasi rakyat. Memang, sejumlah tokoh Papua dan perwakilan warga pendatang di Papua mengusulkan hal itu. Pemekaran Papua sebenarnya agenda lama pemerintah pusat. Menghadapi menguatnya konsolidasi gerakan Papua menuntut kemerdekaan pada awal reformasi, pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 membagi Papua ke dalam 3 provinsi. Karena ditentang orang Papua, akhirnya hanya pembentukan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan bersama dengan sejumlah kabupaten yang baru. Kini, di tengah menguatnya kembali perlawanan orang Papua, baik di dalam negeri maupun dalam lobi internasional, serta pro dan kontra otonomi khusus, maka agenda pemekaran dihidupkan kembali. Penolakan terhadap pemekaran itu semakin meluas karena dianggap sebagai strategi untuk memecah belah dan menguasai orang Papua, serta akan memicu konflik yang berkepanjangan.
Tidak tepat mengatakan bahwa masyarakat Papua yang mengkritisi rencana pemekaran versi Jakarta itu menolak perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Sebaliknya, hal itu justru mengingatkan pemerintah untuk fokus kepada agenda-agenda mendesak. Pemerintah masih mengabaikan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mengatasi masalah sejarah politik, diskriminasi, dan marginalisasi masyarakat Papua. Kegagalan pembangunan serta pelanggaran HAM selama puluhan tahun. Pemerintah juga belum melaksanakan amanat-amanat kunci dari Undang-Undang Otonomi Khusus seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta kebijakan afirmatif, penghormatan, perlindungan, serta pemberdayaan penduduk asli. Bahkan kualitas pembangunan di kabupaten-kabupaten baru pun belum mengalami perbaikan. Kita berharap kali ini pemerintah Jakarta sungguh-sungguh mendengarkan orang Papua. Sikap pemerintah yang tidak mendengarkan protes orang Papua dalam dialog yang konstruktif menunjukkan adanya agenda terselubung dan ketidaktulusan untuk mulai menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh. Sudah terlalu lama orang Papua dibicarakan tanpa didengar, diatur tanpa dipahami, dan diarahkan tanpa mendapat ruang untuk hidup leluasa dalam mengurus masa depannya sendiri. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.